Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran SKI Soli dan Solihah kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab tentang peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad ke Taif. Dan anak-anak sudah melaksanakan penilaian harian. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, semua nilainya bagus-bagus ya. Nah, berarti pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya. Kita akan membahas tentang apa? Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu kan apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana ya kisah tentang Isra Mi'raj tersebut. Baiklah, disaksikan videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa disimak dan dicatat apabila ada hal-hal yang penting. Oke, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baiklah Soleh dan Solehah kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya teman-teman masih ingat kan bagaimana kisah dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Kira-kira bertepatan dengan tahun 621 Masehi. Isra Mi'raj terjadi setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Taif dan 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menembus langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Perjalanan ini dilakukan oleh Rasulullah Muhammad hanya dalam waktu 1 malam. Peristiwa ini merupakan mukjizat yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. Isra Mi'raj berasal dari kata Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan, sedangkan Mi'raj artinya adalah naik. Sehingga Isra berarti perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem. Sedangkan Mi'raj artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah ibadah sholat. Anak-anak, bagi orang yang tidak beriman, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang mustahil untuk terjadi. Kenapa demikian? Karena jarak antara Mekah dan juga Palestina itu sangat jauh anak-anak, yang jika kita menggunakan onta atau berjalan kaki dari Mekah ke Palestina membutuhkan waktu kira-kira 562 hari. Nah, jarak yang sangat jauh yaitu sekitar 2000 km, maka mustahil dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 malam. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu bentuk kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya. Peristiwa Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Nah anak-anak, bagaimana ya caranya Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian dilanjutkan perjalanan sampai ke langit ketujuh? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril dan juga menggunakan kendaraan khusus yang disebut buraq.
Buraq inilah yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit ketujuh dengan kecepatannya yang seperti kilat dan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, sehingga Buraq merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan bahwa Jibril mendatangiku dengan seekor hewan yang tingginya di atas keledai dan di bawah bagal. Lalu Jibril menaikkanku di atas hewan tersebut. Kemudian bergeraklah bersama kami. Setiap kali naik, maka kedua kakinya yang belakang sejajar dengan kedua kaki depannya, dan setiap kali turun, kedua kaki depannya sejajar dengan kedua kaki belakangnya. Subhanallah, kecepatan Buraq yang luar biasa bagikan kilat ini merupakan sebuah keajaiban yang semata-mata hanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW singgah di beberapa tempat bersejarah. Di mana saja ya tempat itu? Rasulullah singgah di Bukit Sinai atau disebut juga Bukit Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Tursina terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Kemudian Nabi Muhammad juga singgah di Baitul Lahmi atau sekarang yang dikenal dengan nama Bethlehem. Baitul Lahmi terletak sekitar 10 km dari sebelah selatan Yerusalem, dan disinilah Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Selanjutnya Rasulullah dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa berada di Baitul Maqdis, yaitu sebutan bagi Yerusalem. Dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad kemudian dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Inilah yang disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah SAW dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj ini, Rasulullah diperlihatkan banyak tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melalui lapis demi lapis langit, dan di setiap lapis langit ini Rasulullah singgah dan bertemu dengan para nabi. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di sini Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian dari Rasulullah Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dinaikkan lagi ke langit kedua. Di langit kedua ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan juga Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Kemudian Nabi Yahya dan Nabi Isa pun menyambutnya dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah kembali dinaikkan ke langit ketiga. Di langit ketiga ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Selanjutnya Rasulullah dinaikkan lagi ke langit keempat. Di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lalu Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris pun menyambutnya dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai ke langit kelima. Di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Harun, dan Nabi Harun pun kemudian menyambutnya dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah dinaikkan kembali ke langit keenam. Di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah mengucapkan salam kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menyambutnya dan mengakui kenabian Rasulullah. Setelah itu, Nabi Muhammad kemudian dinaikkan ke langit ketujuh. Di sini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim pun menyambutnya dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Malaikat Jibril hanya mampu mengantar Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha,
yaitu tempat di mana Nabi Muhammad SAW akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW kemudian mengetuk pintu langit, dan kemudian pintu Sidratul Muntaha pun dibukakan. Nabi Muhammad SAW kemudian diperkenankan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, ini merupakan saat-saat yang luar biasa, karena akhirnya Nabi Muhammad SAW dapat bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah melewati 7 lapisan langit dan melalui perjalanan yang sangat luar biasa, Rasulullah diperlihatkan begitu banyak tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampailah Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha dan diperkenankan masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha, Allah kemudian memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Suasana pertemuan antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu agung dan mulia. Rasulullah sendiri tidak dapat menceritakan suasana tersebut dengan kata-kata. Rasulullah bertakbir, ruku, dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kemudian menyampaikan segala puji dan kehormatan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Kekuasaan Allah bukan hanya meliputi penciptaan langit, bumi, dan juga segala isinya, tetapi hingga pengaturannya dan juga segala makhluk yang ada di dalam dunia ini adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, di Sidratul Muntaha ini jugalah kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang ibadah sholat wajib. Dalam peristiwa ini, Rasulullah awalnya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam satu hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan sholat 10 waktu dalam sehari. Lalu Rasulullah merasa bahwa waktu sholat 10 kali dalam sehari merupakan sesuatu yang berat bagi umatnya. Rasulullah pun kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan kewajiban sholat menjadi sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat adalah ibadah yang berupa gerakan dan perkataan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, artinya diwajibkan kepada setiap umat muslim. Dalam sholat terdapat gerakan dan bacaan yang bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ruku, sujud, berdiri dengan menghambakan diri disertai dengan hati yang khusyuk. Setelah menerima perintah sholat wajib 5 waktu ini, kemudian Rasulullah Muhammad pun akhirnya kembali melakukan perjalanan pulang. Perjalanan Isra Mi'raj ini terjadi hanya dalam waktu 1 malam, anak-anak. Pada waktu terbit fajar, Nabi Muhammad SAW sudah sampai di rumahnya di Mekah. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan membahas tentang bagaimana tanggapan dari masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.